kita bikin konten lanjutan part 2 untuk YouTube. Sambil nge-breakfast di tempat kerjanya Galvin. Jadi kita cerita kenapa, kan part 1 kemarin kita jelasin kenapa kita meninggalkan semua yang udah kita bangun di Indonesia. Terus kenapa kita, ini part 2, kenapa kita pilih New Zealand. Jadi dulu pilihan pertamanya kan mau Kanada, karena punya sepupu di sana, jadi bisa nanya-nanya. Nah ternyata setelah dicek-cek benefitnya Kanada sama New Zealand kan sama tuh, mirip-mirip. Dari kesehatan yang bagus, pendidikan anak-anak juga bagus, dikasih sekolah gratis untuk anak-anak sampai senior high school. Terus ngejar PR-nya masih bisa sampai umur 55 tahun. Terus juga sebenarnya kepikiran juga pengen ke Aussie di umur, tapi Aussie itu cuma ngejar PR cuma bisa sampai umur 45 tahun. Artinya buat kita tuh terlalu mepet, karena kita udah umur 40 tahun lalu, 41 tahun ini. Jadi terlalu mepet lah, dan kayaknya susah banget sekarang dapat PR di Aussie karena udah terlalu banyak imigran. Jadi pilihannya dua negara itu, New Zealand sama Kanada, yang bahasanya masih pakai bahasa Inggris lah. Kalau misalnya ada teman-teman juga kasih saran sih ke Jerman, ke Belanda gitu, mungkin aja. Cuman kan kita PR lagi, mesti belajar bahasanya itu. Temen aku orang Jerman aja pindah sini. Temennya Galvin udah posisinya bagus banget di Jerman. Orang Jerman asli. Profesional, kerja profesional di Jerman, karirnya udah bagus banget di Jerman. Dia pindah ke sini. Galvin setelah lulus S2 itu kita apply namanya post study work visa, itu dapat 3 tahun. Jadi Galvin setelah lulus S2 itu kita apply namanya post study work visa, itu dapat 3 tahun. Jadi selama masa 1 tahun kuliah, dia 1 tahun karena dia ambil summer school. Kalau nggak ambil summer school dia 18 bulan. Jadi dalam waktu 12 bulan plus 3 tahun post study work visa, itu kita punya 4 tahun masa ngejar dapet PR. Kalau kita udah dapet PR, nanti anak-anak kuliah di sini dapat harga domestik. Harga domestik itu yang kemarin gue cerita, ada temen orang Filipina, dia udah PR, anaknya umur 20 tahun, kuliah di Canterbury University. Bayar tuition fee-nya cuma 10.000 per tahun. Sedangkan The crank was fixed yesterday. The crank was fixed yesterday. Canterbury University guy was on the bar for like an hour. Lincoln sama Yes, yesterday was so shit. I don't know why. It's only 5 seconds. Mungkin kalau international The problem with the grinder, you know, I think it was scrum inside the coat. Per tahun. Sedangkan kalau kita dapat PR itu dapat harga 10.000 per tahun. But yesterday was nice. 10.000 per tahun equal to 100 jutaan ya, Really? 100 juta rupiah per tahun. Itu di Jakarta aja mungkin lebih mahal daripada di sini, benar nggak? Enak kan? Ada manis-manis haninya, ada pedas-pedas, crispy chili. Tapi kalau yang Burnie itu dia fresh, refreshing banget. Soalnya ada pickle-pickle. Ada pickle-nya. Ada pickle. Ini dulu nanti kapan dari sini lagi. Kalau aku nggak kerja. Terus nanya, anak-anak sekolah gimana? Ya anak-anak sekolah di sini kan gratis, kita cuma bayar uang Seragam. beli seragam pun juga ada yang jual bekas gitu. Kalau sekolah gue seragamnya murah, ada yang bekasnya $5. Yeah, I knew. If you can make like 33 to 35. Apa ya? For black, it's okay. For the black, it's okay. I mean, if that's long black, maybe okay. But for flat white, It's just a tuna. yeah, to burn. Yeah. Oh, no. Coba aja. Yeah. Kopinya tadi burn, gue rasa sih burn. Karena over udah ya bikinnya.
jadi mau digantiin yang baru. Kayak kita dulu. Angel. Kalau beli baru tuh satu kaos aja bisa 35, 40. Lumayan tuh. Nah, seragam Matthew walaupun udah bekas tetap mahal. Kemarin beli satu set semua itu habis $300 juga. Seragam Matthew. Terus di sini anak-anak sering camping. Jadi ya harus sedia. Ya, anak-anak sering camping di sini. Jadi gear campingnya itu yang lumayan mahal. Harus beli sleeping bag, beli perlengkapan lain lah. Lumayan. Bantunya. Terus daftar sekolahnya kan di sini sebenarnya waktu itu daftar sekolah anak-anak itu karena Galvin kan duluan nyampe sini November 2025. Jadi dia sempat udah cari rumah dulu gitu. Nah, sedangkan di sini kan anak-anak sekolah harus zoning, jadi harus satu area, satu zone gitu sama sekolahnya, sama tempat tinggalnya. Nggak boleh jauh-jauh, mereka nggak mau terima. Jadi waktu itu Galvin udah nyampe duluan, udah dapat rumah, baru kita dapat tenancy agreement, dapat surat kontrak rumah gitu. Thanks man. Baru. Not mine? Oh, that's not. Jadi waktu apply sekolah juga mereka nggak minta macam-macam sih, cuma minta visa sama tenancy agreement. Kalau bukti kalau kita tuh tinggal memang di satu zone gitu. Mereka mau lihat juga apa zoningnya cocok apa enggak. Iya. Sesuai nggak nama kita di tenant agreement itu kita as parents atau itunya caregivernya. Mereka tinggal di zone yang sama sekolah. Jadi dari waktu di Indonesia kita udah survei sekolah dulu buat anak-anak. Survei sekolah sama tempat tinggal itu kayak paralel. Kan cari rumah di TradeMe ya. Nah, dari TradeMe itu misalnya kita cari lokasinya di daerah A. Nah, kita udah lihat nih rumahnya A ini sekolahnya yang dekat apa aja, dia udah kasih list juga langsung. Dari sekolah yang dia kasih list nih, kita cek lagi ke namanya education count apa gitu. Ntar gua cek deh, gua tulis juga di description di bawah nanti ya, tentang web anak cari pilih sekolahnya di New Zealand tuh webnya apa, terus cek decile rate-nya. Itu decile rate di sini penting. Semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah semakin jelek decile rate-nya. Jadi walaupun public school kita juga harus lihat decile rate-nya bagus apa enggak gitu. Jangan sembarangan masukin anak juga gitu. Jadi kita paralel tuh antara pilih cari rumah sama cari sekolah. Kalau ada rumah yang cocok, cari rumah yang cocok sama cari sekolahnya bagus nggak nih? Nah, udah oke dua-duanya. Baki. Aku tulis itu Baki. Kayak Baki. Siapa namanya? Nice. Oh. Kalau rumah cocok, sekolah bagus, aku tulis nih list. Jadi bikin list banyak. Karena belum tentu itu rumah yang kita mau mereka mau kasih si landlordnya. Viewing itu di sini juga viewing rumah susah banget kan. Ya. Kalau Galvin tuh dulu lumayan stres pas nyampe sini kan, dia nyampe sini itu pasti 2 minggu pertama itu di Airbnb. Karena kita nggak bisa sewa rumah dari Indonesia. Jadi harus sewa Airbnb dulu selama 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu itu dia harus ngejar viewing rumah, nyari rumah segala macam gitu. Dalam 2 minggu itu susah banget viewing karena nggak ketemu yang cocok gitu. Permintaannya banyak ya, ribet. Makanya dia minta yang biasa lah paperwork segala macam, kita harus apply by system. Jadi pada saat misalnya dari agensi gitu, mereka bakal schedule viewing itu misalnya hari Selasa nih, langsung dijadwalin buat banyak orang. Jadi lu datang tuh bakal banyak saingan lu juga gitu yang mau viewing rumah yang sama gitu loh. Dan mereka bakal ngelihat kayak macam mungkin credit score ya, lu punya referensi segala macam, backgroundnya bagus apa enggak. Lu harus apply by system.
Jadi walaupun kita punya duit mau sewa itu belum tentu mereka mau kasih kita. Cuma waktu itu udah bilang ke agennya, I don't mind paying like 6 months in advance or even 1 year. Mereka bilang, no, this is not how we works ya. Jadi you still have to apply online. And then mereka cuma mau ada bayar, procedure. harus bayar. Ya cuma seminggu. Terus kebetulan dapat rumah yang ini tuh langsung landlord yang pegang, jadi nggak agent lagi. Dia landlord jadi agent marketingnya juga, jadi pasarin rumah sendiri. Jadi ya nggak banyak kincong, langsung dikasih. Mereka juga ngelihat orang. Nah mereka bilang waktu itu, you seems like a nice guy, we just gonna give you this house gitu aja. Mereka juga lihat kalau misalnya tahu datang orang yang mereka juga kayak nggak cocok, nggak serap, pasti nggak bakal dikasih. Jadi mungkin pakai feeling juga kali ya, orang landlord sini tuh mau sewain rumah. Ya memang di sini based on trust kok. Based on trust banget. Yang gantiin deh. Thanks man, legend. 33 Ah, seconds. nice, perfect. We'll see. Thank you. Gantiin dua-duanya. Nah, aku dong long black. Flat white-nya nggak digantiin. Enggak ini, dan dia si black taunya kan aku punya long black.